pemerintah, maka perlu segera dirombak dan disusun kembali kabinet direktorat. Setuju? Dan orang yang kompeten dalam bidangnya dan tidak didukung oleh rakyat selama didesak, dan persidangan kabinet segera menetapkan kebijakan ekonomi dan keuangan untuk menstabilisir harga-harga dan jasa yang langsung menyangkut semata-mata didasarkan untuk kepentingan negara saja. Bukan PKI! Kami mahasiswa ingin tuntutan Tritura. Setuju! Setuju! Kalau 1000 aidit, jika negara ini subur dengan Pancasila, tidak akan dia melanggar hukum, apalagi 1 aidit. Aku tahu tujuan mereka. Mereka ingin menjatuhkan. Revolusi kita ke kiri, bukan ke kanan, seperti mereka mau. Maaf Pak, tapi masyarakat dan mahasiswa masih percaya kepada Bapak. Mereka itu buta politik. Dengan membuat keributan, sama saja dia mengundang musuh revolusi kita. Kamu ingin mempertanyakan soal PKI? Itu mudah. Dengan 1 kalimat saja, PKI dapat saya bubarkan. Menurut kalian, bagaimana kondisi sandang pangan saat ini? Masuk. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Sudah kukatakan berulang kali semuanya, soal pembubaran PKI sudah terbentuk untuk meneliti keinginan rakyat dalam masalah ini. Jadi aku minta kalian semua sabar. Serahkan semuanya padaku tentang kesulitan ekonomi untuk mengatasinya. Saya sudah umumkan siapa yang bisa turunkan harga-harga dalam tempo 3 bulan, aku angkat jadi menteri. Ayo, mana calon-calon kalian? Aku ingin lihat. Jangan cuma teriak-teriak di jalan. Menteri-menteriku goblok. Apa itu? Coba ini. Rosmal Abdul Ghani, Sarip. Ini semua menteri-menteriku. Apa mereka? Ini orang-orang bodoh. Hei kamu. Kami goblok kah? Roslan, Sarip. Kamu menteri-menteri goblok. Syeda, karena kebijakan ku membuat kaum Katolik di Indonesia ini aman. Loh, kok anak-anak PMKRI, anak-anak Katolik menulis yang kasar-kasar tentang keluarga? Itu tidak benar, Pak. Bukan anak PMKRI yang mencoret-coret, tapi pemuda rakyat yang menyamar menggunakan balet PMKRI. Golonganku, golonganmu juga susah diurus. Ikut-ikutan demokrasi dengan menyetop mobil. Coret-coret rakyat lapar. Tahu kamu bisa menimbulkan iri hati pada rakyat Indonesia asli. Dan rasialisme, mengapa kalian demokrasi? Mahasiswa tidak bisa hidup lagi, Pak. Bayangkan, Pak, seorang mahasiswa yang tinggal jauh harus mengeluarkan 4.000 dalam 1 hari. Itu untuk transport. Sedangkan dalam 1 bulan, mereka harus mengeluarkan 100.000. Itu baru transport saja. Betul, Pak. Kamu dari mana? Kami dari mahasiswa Pancasila, Pak. Lantas, di mana moral Pancasilamu? Dengan memaki-maki menteri-menteriku, bahkan keluargaku, ikut kalian hina. Bapak Presiden, dalam amanat sidang Kabinet Direktorat, soal sandang dan pangan akan diselesaikan selama 2 tahun, tapi sekarang sudah lewat tenggat, Pak. Dan dalam pidato Bapak mengatakan bahwa kesabaran itu ada batasannya. Itu baik. Tapi aku tidak setuju.
Dan aku sangat menentang cara-cara kalian mengadakan aksi. Dalam buku di bawah dikatakan revolusi-revolusi yang hanya di atas kertas tidak punya arti apa-apa. Revolusi yang sudah diberangi dengan pengerahan massa. Betul. Tetapi aku tulis terhadap pemerintah, penjajah, dan bukan terhadap pemerintah bangsa sendiri. Kalau begitu bukan salah kami, Pak, karena dalam buku itu tidak disebutkan demikian. Waalaikumsalam. Kang Mas, udah pulang? Besok pagi harus ada di Bogor ya Mas? Ini kan udah sore. Iya dek, besok pagi Kang Mas mau ada acara dengan para menteri di Bogor. Waalaikumsalam Pak, ada apa? Bung Karnonya ada? Ada. Ada hal penting yang saya ingin bicarakan dengan Bung Karno. Silakan duduk dan masuk Pak, biar saya panggilkan. Ya, terima kasih. Permisi Pak, Iya, kenapa? ada yang mau bertemu dengan Bapak. Katanya ada hal penting yang mau dibicarakan. Ya, baik. Saya akan ke sana sekarang. Ada perlu apa datang kemari? Kami sengaja datang ke sini untuk menemani Bapak. Kami tidak ingin Bapak merasa ditinggalkan oleh ABRI, oleh Angkatan Darat. Kalau misalnya peristiwa terus memburuk. Tapi kami berharap Bapak tidak terpengaruh oleh gerakan demonstrasi kami. Apa? Tidak ada pengaruh. Aksi Angkatan Darat itu menjatuhkan saya. Pemuda dan mahasiswa juga ikut menjatuhkan saya. Apa itu bukan untuk menjatuhkan saya? Turunkan menteri yang tidak benar. Hidup Bung Karno. Pemimpin bisa revolusi adalah Bung Karno. Dia yang bertanggung jawab pada revolusi ini. Menteri, kembalikan nilai rupiah ke semula. Stop! Jangan lakukan aksi dan demonstrasi ini. Saya sebagai aparat keamanan. Apakah aksi mahasiswa tadi berasal dari perbuatan Anda sendiri? Ataukah penegak unsur-unsur revolusi dan dalam maupun luar? Jadi begini Pak, Pak Harto pernah berkata kepada saya untuk melindungi anak muda atau mahasiswa. Aku sudah berulang-ulang untuk meminta tenang dari apa yang kita lihat dan apa yang kita saksikan. Tapi mana Pak? Belakangan ini tidak pernah muncul demonstrasi macam-macam Subandrio. Kalau begitu, ikuti apa yang saya perintahkan. Baik Pak, akan saya ikuti perintah Bapak. Jadi begini Pak, dulu Pak Harto pernah berkata kepada saya, mengatakan, pertama, sampaikan salam saya kepada Bung Karno. Kedua, Bapak tidak usah khawatir, kita bisa menyelamatkan Pancasila
Undang-Undang Dasar 1945 dan Revolusi Indonesia asal kami diberi kepercayaan untuk itu. Harto, saya ini akan Anda apakan? Saya ini pemimpinmu. Bapak, tetap saya hormati seperti orang tua saya. Bagi saya, Bapak bukan hanya memimpin bangsa, tapi saya juga menganggap Bapak seperti orang tua saya sendiri. Baik, jika betul Anda masih menghormati saya sebagai pemimpin dan menghargai kepemimpinanku, kuperintahkan engkau untuk menghentikan demonstrasi-demonstrasi itu. Aksi-aksi mereka sudah keterlaluan. Tidak sopan, mereka sudah tidak sopan kepada orang tuaku. Hal ini tidak bisa kubiarkan. Harto, kau ku minta untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Maaf Pak, saya pikir masalah ini berkenan dengan pembenahan negara Indonesia. Yang saya maksud penyelesaian politik mengenai G30 SPKI seperti yang Bapak janjikan. Kalau sekarang Bapak Presiden mengumumkan secara resmi bahwa PKI dibubarkan, saya percaya mahasiswa akan berhenti melakukan aksi-aksi tersebut karena hal itulah yang mereka inginkan. Apa maksud kalian untuk menjatuhkan saya? Itu tidak benar, Pak. Saya tidak ada niat untuk seperti itu. Iya Pak, tadi Pak Harto juga berpesan bahwa beliau sanggup mengatasi keadaan jika Bapak memberi kepercayaan kepadanya. Kepercayaan apa lagi yang harus kuberikan? Beliau sudah kuangkat menjadi Panglima Keamanan dan Ketertiban. Padahal sudah kusampaikan bahwasanya sekarang tidak aman dan tertib. Mungkin diperlukan semacam kepercayaan lebih Pak. Kepercayaan lebih bagaimana? Semacam surat perintah Pak. Oh, seperti itu. Mari kita diskusikan sekarang. Bagaimana Bandrio? Kamu setuju? Ya, setuju Pak. Bagaimana kalau kita membuat Super Semar surat perintah 11 Maret? Setuju. Siap, setuju, Pak. Tingkatkan revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik nasional maupun internasional. Perintah harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Presiden Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966. Surat pada hari ini, saya mengumumkan kesediaan saya untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada pemegang mandat Super Semar, yakni Jenderal Soeharto. Dalam sidang ini, saya tegaskan bahwa DPR, MPR kembali kepada fungsinya sesuai Undang-Undang Dasar 1945, bukan lagi sebagai pembantu presiden. Dan pada sidang ini, saya putuskan untuk mencabut kekuasaan Soekarno dan diangkatnya Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden RI yang kedua.
Yuk, gini deh. Gimana yuk? Iya anjing, ayo terima eta dua lah. Pemimpin besar Republik. Boleh, main pakai jas, men. Salam hormat. Jas si Mede, cocok ada men janganan. Mahasiswa bukan manusia lagi, Pak. Hah? Bukan. Siluman. Action. Harto, saya ini akan Anda apakan? Saya ini pemimpinmu. Itu tidak benar, Pak. Bagaimana teman-teman seterusnya anjing? Mereka itu buta politik dengan membuat astaga. Ya, itu masih ada. Besok hari Minggu. Jangan lupa sini lagi. Jadi begini Pak, dulu Pak Pasti mengucapkan